Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Iman Firdaus. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen. Teman-teman, banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan antara fikih dengan usul fikih. Ada yang bertanya, apa sih perbedaan antara fikih dan usul fikih? Pada saat ujian akhir tahun atau penilaian akhir tahun kemarin, untuk materi usul fikih, soal dan pertanyaan ujiannya justru isinya adalah tentang bagaimana tata cara menyelenggarakan jenazah, tata cara sholat, dan tata cara wudhu. Padahal materi pelajarannya adalah usul fikih. Nah, ini berangkat dari ketidaktahuan dan tidak mengerti apa itu usul fikih dan apa perbedaannya dengan ilmu fikih. Kali ini saya akan membahas bersama-sama Anda tentang apa itu fikih, apa itu usul fikih, dan apa perbedaan di antara keduanya. Terlebih dahulu, yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel saya ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten baru untuk Anda. Like, share, dan komen. Kalau bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya. Baik, Anda melaksanakan sholat, Anda melaksanakan zakat atau ibadah haji. Kewajiban-kewajiban sholat, zakat, dan ibadah haji beserta rukun-rukun dan syarat-syaratnya itu adalah domain fikih. Tetapi bagaimana Anda tahu ajaran dan kewajiban sholat, zakat, dan puasa misalnya, atau naik haji itu? Nah, dari mana Anda tahu? Anda pasti akan mengatakan dari kitab fikih. Tetapi kitab fikih yang disusun oleh para ulama itu, dari mana mereka menyimpulkan bahwa sholat itu wajib, bahwa zakat itu wajib, bahwa naik haji itu wajib? Adakah kalimat Al-Quran yang menyatakan demikian? Perintah untuk mengerjakan sholat dan zakat itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian sholat. Tetapi dalam ayat ini Allah hanya memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat. Tapi kenapa kemudian di dalam fikih disebutkan bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib? Nah, kesimpulan bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib diambil dari ayat tadi. Nah, diambil dari ayat tadi ya. Di dalam ayat ini ada perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dari perintah itulah kemudian para ulama menyimpulkan bahwa sholat menjadi sesuatu yang diperintahkan Allah, dan sesuatu yang diperintahkan Allah maka secara otomatis hukumnya wajib. Proses penggalian hukum dari Al-Quran tadi sehingga menyimpulkan bahwa sholat itu wajib dan zakat itu wajib, itulah yang disebut dengan usul fiqh. Itu domain atau garapan ilmu usulul fiqh. Nah, dari situ Anda agak sedikit ada gambaran. Jadi kalau kita analogikan, sebetulnya fikih itu hasilnya, sedangkan usul fiqh adalah prosesnya, metodenya. Usul fiqh adalah metode bagaimana menyimpulkan sebuah hukum ya dari sumber-sumber hukum. Sumber hukum kita tahu, sumber hukum utama Islam itu hanya ada 2, Al-Quran dan Sunnah. Itu yang utama.
Sedangkan ijma dan qiyas itu adalah metodologi untuk menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari situ kita mendapatkan sedikit gambaran bahwa ternyata memang fikih adalah hasilnya, sedangkan usul fikih adalah prosesnya. Kita kembali. Lalu bagaimana proses pengambilan hukum, atau dalam bahasa agama pengambilan hukum itu penggalian hukum atau penyimpulan hukum disebut dengan istinbat. Bagaimana para ulama melakukan istinbat hukum dari Al-Quran sehingga menghasilkan sebuah hukum fikih. Kita ambil contoh tadi, sholat. Dalam kitab fikih dikatakan sholat 5 waktu adalah wajib, sedangkan di dalam Al-Quran hanya ada perintah wa aqimus sholata. Di dalam kitab fikih bahwa zakat adalah wajib, sedangkan dalam Al-Quran hanya ada kata wa atuz zakata, yang artinya tunaikanlah zakat. Bagaimana caranya menyimpulkan hukum wajib sholat dan wajib zakat? Karena ilmu usul fiqh adalah ilmu tentang metode istinbat hukum, atau dapat dikatakan metode tata cara para ulama menyimpulkan hukum dari sumbernya, maka kemudian di dalam ilmu usul fiqh para ulama membuat kaidah-kaidah yang bersifat umum, global, sehingga kaidah itu dijadikan patokan atau pedoman dalam melakukan istinbatul hukum. Kita ambil contoh misalnya salah satu kaidah umum yang terdapat di dalam usul fiqh, yaitu kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Artinya apa? Hukum asal dari segala perintah adalah menunjukkan wajib. Illa ma dalla dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Nah, ini kaidah umum ini. Dari kaidah umum ini kemudian akan diberlakukan kepada seluruh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum. Manakala ada ayat atau hadis yang mengandung perintah, maka kembali ke kaidah tadi, hukum asalnya adalah menunjukkan wajib. Kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya, misalnya tidak wajib atau menyatakan bahkan haram, gitu kan. Nah, itu lain cerita. Yang penting kaidah asalnya adalah al-aslu fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Nah, ini kaidah usul fiqh. Ini domain usul fiqh. Itu adalah garapan atau cakupan atau ruang lingkup usul fiqh. Nah, alhasil apa? Nah, dengan adanya kaidah tadi, ya, lalu kemudian diterapkan ke dalam ayat perintah sholat tadi, maka kemudian para ulama menyimpulkan berdasarkan kaidah al-aslu fil amri lil wujub, maka ayat Al-Quran wa aqimus sholata wa atuz zakata yang dua-duanya redaksi kalimatnya adalah bentuk perintah, berarti apa yang diperintahkan Allah dalam ayat itu yaitu sholat dan zakat menunjukkan kedua-duanya hukumnya wajib. Kecuali ada dalil yang menyatakan misalnya sholat tertentu, sholat duha, sholat hajat, sholat tasbih, atau sholat isyraq, itu ada dalil-dalil lain bahwa sholat-sholat itu hukumnya sunnah saja. Demikian pula zakat misalnya, zakat bisa tidak wajib karena ada hal-hal yang menghalanginya, misalnya karena tidak mampu. Orang yang miskin tidak mungkin wajib membayar zakat. Nah, itu adalah pengecualian dari kaidah al-aslu fil amri lil wujub tadi. Nah, dari adanya perbedaan antara fikih dan usul fikih tadi, mungkin dapat kita tarik benang merah, kita tarik kesimpulan bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah atau praktis, berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Jadi yang dihukumi oleh fikih itu adalah perbuatan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani kewajiban atau dibebani hukum agama. Kriteria seorang mukallaf adalah satu, dia berusia baligh dan berakal sehat. Nah, usia baligh kita tahu untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah, dan untuk perempuan ditandai dengan menstruasi.
Berakal sehat maknanya dia bukan anak kecil, ya, bukan orang idiot, atau bukan orang gila. Jadi manakala dua prasyarat tadi terpenuhi, sudah balik dan berakal sehat, tidak gila, maka kita termasuk kategori mukallaf. Nah, seluruh perbuatan kita itulah yang dihukumi oleh fikih. Jadi ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i atau hukum agama yang bersifat praktis, amaliyah, yang disimpulkan dari dalil-dalil atau dari sumber-sumber dalil yang terperinci. Artinya dalil tadi awalnya bersifat umum, bersifat global, lalu kemudian dengan menggunakan metode usul fiqh diperinci sehingga dihasilkanlah ilmu fikih. Itu definisi ilmu fikih. Sedangkan definisi usul fiqh ini bermacam-macam nih. Ada ulama yang mengartikan usul fiqh ini dari segi bahasanya dulu ya. Usul fiqh terdiri dari dua kata. Yang pertama kata usul, ya, yaitu bentuk jamak dari aslun yang artinya dasar, pondasi, asas, ya. Dan kata fikih. Nah, fikih artinya kita tahu faham, pemahaman, yaitu pemahaman yang mendalam. Jadi berdasarkan makna bahasa tadi, ada ulama yang mengatakan bahwa usul fiqh hanyalah kumpulan dari kaidah-kaidah umum, yang dengan kaidah tersebut para ulama mampu melakukan istinbat hukum dari dalil. Seperti contoh Syekh Muhammad Hudari, beliau mendefinisikan usul fiqh sebagai al-qawaid, sebagai kaidah. Kata beliau, al-qawaidul lati yutawassalu biha istinbatul ahkam syar'iyyati minal adillah. Artinya usul fiqh adalah kumpulan kaidah-kaidah yang menjadi sarana atau alat untuk melakukan istinbat hukum, menyimpulkan hukum minal adillah, dari dalil-dalil. Nah, itu menurut Syekh Muhammad Hudari. Lain halnya dengan Syekh Abdul Wahab Khalaf, beliau mendefinisikan usul fiqh itu sebagai ilmu. Kata beliau, ya, usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah atau ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan atau pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum syar'i dari sebuah perbuatan. Ya, perbuatan siapa? Perbuatan mukallaf. Jadi setiap perbuatan mukallaf itu di dunia itu harus ada hukumnya. Jadi dengan kaidah-kaidah tadi dapat diperoleh sebuah hukum. Nah, kita ulangi definisi usul fiqh menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf. Ilmu usul fiqh atau usul fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau aturan-aturan, ya, yang dengannya diperoleh sebuah hukum syar'i dari sebuah perbuatan. Dari mana diperolehnya? Dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, ini perbedaan antara fikih dengan usul fiqh. Kalau fikih hasilnya, kalau usul fiqh prosesnya. Itu kira-kira perbedaan di antara keduanya. Dari definisi saja sudah kita tahu, ya, betul-betul bahwa usul fiqh dengan fikih itu dua hal yang berbeda gitu. Lalu di mana letak perbedaan antara kedua ilmu ini? Perbedaan di antara keduanya, yang pertama, kita tahu bahwa pengetahuan fikih dihasilkan dari proses pembahasan yang telah digariskan oleh usul fiqh. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, pokok bahasan dalam fikih itu adalah perbuatan mukallaf. Jadi yang dikaji dalam fikih itu bagaimana perbuatan seorang manusia yang mukallaf, haram, halal, makruh, mubah, sunnah, ya kan? Nah, sedangkan pokok bahasan dalam usul fiqh adalah bagaimana mengkaji, meneliti, menyelidiki keadaan dalil-dalil, dan bagaimana dalil-dalil itu, ya, menyimpulkan
hukum dari sebuah perbuatan mukallaf. Kenapa perbuatan tertentu haram? Kenapa perbuatan tertentu wajib? Nah, itulah yang dikaji dalam usul fiqh. Nah, itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, tujuan ilmu fikih. Tujuan ilmu fikih itu untuk apa? Yaitu untuk menerapkan hukum syara terhadap mukallaf. Jadi perbuatan para mukallaf itu akan dihukumi oleh hukum fikih, ya kan? Tadi itu wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Ini. Sedangkan tujuan ilmu usul fiqh adalah untuk mengetahui proses pengambilan hukumnya dari dalil. Jadi prosesnya seperti apa, kenapa bisa disimpulkan bahwa sebuah perbuatan itu wajib, ya kan? Bagaimana caranya menyimpulkan hukum ini dari dalilnya. Nah, ini tujuan usul fiqh. Jadi tujuan ilmu usul fiqh adalah untuk mengetahui proses pengambilan hukum tadi itu dari dalil. Itu perbedaan yang ketiga. Sekarang perbedaan yang keempat antara fikih dengan usul fiqh. Nah, perbedaan yang keempat, ilmu fikih itu membahas segala perbuatan mukallaf, ya, perbuatan mukallaf dan hubungannya dengan hukum-hukum taklifi tadi, hubungannya dengan haram, dengan makruh, dengan sunnah, dengan wajib, dengan mubah, seperti apa gitu. Sebuah perbuatan dihukumi wajib, kenapa, ya kan? Nah, itu ilmu fikih. Sedangkan ilmu usul fiqh itu membahas tentang apa? Tentang Al-Quran dan tentang sunnah atau hadis, bagaimana cara keduanya menunjuk sebuah hukum, bagaimana cara keduanya menyatakan bahwa sebuah perbuatan dari mukallaf wajib, sunnah, mubah, haram atau makruh. Nah, jadi di dalam Al-Quran dan sunnah dikaji, ya, aspek-aspek yang terkandung di dalamnya, ya, apa saja. Misalnya dicari amr itu perintah, terus kemudian nahi larangan, lalu kemudian am itu lafaz-lafaz umum atau ayat-ayat yang bersifat umum, khas yang khusus, mutlak, mafhum, maslahah mursalah dan lain sebagainya. Itu yang dikaji dalam usul fiqh. Nah, itu dari situ Anda bisa paham perbedaan antara fikih dengan usul fiqh. Sebab itu mulai saat ini ya kita dituntut untuk juga mempelajari ilmu usul fiqh kalau kita ingin menjadi ahli hukum fikih atau ahli hukum agama. Maka seorang ulama atau seorang ustadz yang tidak mempelajari ilmu usul fiqh belum layak dia dikategorikan sebagai ulama atau belum layak dikategorikan sebagai ustadz. Usul fiqh memiliki objek kajian dan ruang lingkup yang berbeda dengan fikih. Apa saja ruang lingkup dan objek kajian usul fiqh itu? Yang pertama adalah tentang macam-macam hukum. Nah, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi mah hukum yang membebani seorang mukallaf. Nah, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Itu kategorinya masuk ke hukum taklifi. Ada juga hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah suatu perkara, ya, menjadi sebab bagi munculnya perkara lain, atau suatu perkara menjadi halangan bagi perkara lain, atau suatu perkara menjadi syarat bagi suatu perkara lain. Kita ambil contoh, perkara yang menjadi sebab bagi perkara lain. Tergelincirnya matahari kira-kira pukul 12 lewat sedikit, tergelincirnya matahari itu menjadi sebab dilaksanakannya kewajiban sholat zuhur. Nah, sekali lagi, tergelincirnya matahari, ya, menjadi sebab masuknya waktu zuhur, sehingga sholat zuhur wajib dilaksanakan. Yang kedua, sesuatu perkara menjadi halangan bagi perkara lain. Menstruasi menjadi halangan bagi kaum wanita untuk melaksanakan sholat.
Yang ketiga, suatu perkara menjadi syarat bagi perkara lain. Contohnya adalah wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Nah ini tergelincirnya matahari, menstruasi, dan wudhu ini termasuk ke dalam hukum wadai. Nah, ini objek kajian usul fiqh. Objek kajian usul fiqh yang lain adalah usul fiqh berbicara tentang istimbat, ya, metode istimbat atau istidlal, metode pengambilan hukum dari dalil. Bagaimana para ulama melakukan istimbat dari Al-Quran dan Sunnah untuk menghasilkan sebuah hukum. Itu objek kajian dan ruang lingkup usul fiqh yang kedua. Ruang lingkup usul fiqh yang ketiga adalah usul fiqh berbicara tentang kias, tentang analogi, tentang ro'yu. Ro'yu itu ya logika akal, tentang ijtihad. Apa ijtihad? Ijtihad itu upaya para ulama untuk menyimpulkan hukum dengan segenap potensi dan kemampuan yang dimilikinya dari Al-Quran dan hadis, atau dari Al-Quran dan Sunnah. Itu beberapa objek kajian dan ruang lingkup ilmu usul fiqh. Sebetulnya objek kajian dan ruang lingkup ilmu usul fiqh ini masih banyak sekali. Tetapi pada pembahasan kali ini saya cukup menyebutkan beberapa saja. Oke teman-teman, saya rasa pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk antum, untuk saya pribadi, juga untuk semua pemirsa, ya, untuk semua penonton. Sampai ketemu lagi di konten saya yang berikutnya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.